Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Yakuza Orion. Teman-teman jangan lupa ikuti video saya terus. Tekan tombol subscriber, bunyikan lonceng notifikasi, share dan komen, kemudian bagikan. Teman-teman, pada kesempatan ini, maaf kita orang Papua ya, makan pinang sambil kita duduk di parada. Bagaimana ya? Iya betul anak. Itu sudah jelas. Kamu jelasnya Mina, itu sudah betul. Ini saya undang seorang yang punya niat. Orang ini punya niat untuk jadi seni musik, penyanyi, tapi sampai hari ini beliau masih gagal. Jadi saya undang beliau untuk datang. Saya ingin tahu kira-kira apa yang membuat sampai beliau ini gagal. Itu tujuan saya. Baik, selamat sore Om. Baik, sore juga anak. Baik-baik ya. Baik sekali. Iya. Bagaimana benar anak mau tanya? Iya, begini Om. Saya pernah dengar Om punya cita-cita niat itu ingin jadi penyanyi. Iya benar. Itu gara-gara uang. Kamu uangnya mau pencarian terlambat. Sampai sama bekal kesenian tidak bisa. Jadi ini Om ini punya niat untuk jadi penyanyi, tapi Om dia mau lengkapi alat musik, misalnya keyboard, drum, band, dan seterusnya. Begitu ada ya. Kalau mau jadi penyanyi kira-kira barang-barangnya harus dilengkapi apa? Ya kalau misalkan alat band ya harus drum, keyboard sebagai mother of music. Ya, Terus gitar, ada akustik juga. Gitar juga ada macam-macam, ada gitar melodi, ada akustik. Terus ada ya itu yang paling sederhana. Ya. Selain alat musik, vokal. baik. Selain vokal ya musiknya. Tadi sehat-sehat ya. Kabar baik-baik? Mantap. Sudah kawin belum? Belum. Ini anak ini jago sekali. Main tahan perasaan ini anak. Baik Om, kembali. Baik. Kenapa sampai hari ini saya sudah ikuti Om punya lagu, musik, intonasinya, instrumennya, requestnya itu dimainkan dalam linguistik dialek daerah. Iya. Tapi apa yang menyebabkan sampai Om belum punya barang-barang itu seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Sam? Kira-kira yang jadi kendala itu di mana? Baik, anak. Terima kasih atas pengertian. Itu sebenarnya itu saya usulkan ke kabar kampung. Karena saya sendiri cari dari memang butuh. Tidak bisa. Iya. Uang itu tidak bisa. Makanya saya usulkan ke kabar kampung dan terkait saya pemahaman. Makanya saya sesat. Mobil rekaman tidak bisa. Rekaman maksudnya, oh berarti macam beli handycam atau HP begitu. Iya, alat-alat itu. Alat-alat untuk editnya punya itu. Iya, Tidak bisa. benar. Kira-kira punya niat ini mulai dari tahun berapa? Itu tahun 2015. Itu permurahan 2015. Saya sudah bergabung dengan saya teman-teman orang di sini. Dekat Raweje. Sampai sekarang 2022 ini tidak ada perubahan. Saya ini tinggal Jadi teman-teman, ini Om ini dia memang orang Kawera. Dia pernakan Kawera. Jadi dialektika bahasa Indonesianya itu versinya begitu. Versinya seperti itu. Jadi jangan teman-teman anggap apalah di situ, tidak ada dusta antara kita di situ. Adik Sam, Siap. menurut penjelasan Om ini, beliau ini dia
sudah berjuang untuk melengkapi alat-alat musik, tapi sampai hari ini kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kira-kira itu apa faktor-faktornya? Apakah kendalanya di program pemerintahnya atau apa lagi gitu? Coba. Sebenarnya sih tidak di pemerintah juga, kembali ke diri kita masing-masing gitu. Jadi kalau memang punya niat dan mungkin om berusaha tapi tidak maksimal gitu. Kalau maksimal pasti ada jalan keluar, karena di saat om mau buat satu album atau satu lagu, terus om share misalkan ini ya ke YouTube ya, kalau banyak peminat ya mungkin om dapat keuntungan juga kan. Itu juga pasti akan membantu. Nah ini itu mungkin om bisa berusaha di bidang lain untuk melengkapi alat recording, kamera, supaya tidak noise begitu. Terima kasih. Baik, anak. Saya pikir sudah bisa mengembalikan kita punya motivasi, inspirasi. Dia jadi spirit buat kita ya. Baik. Apa dari tanggapan adik ini kira-kira perlu om tanggapi? Baik. Misalnya, memang saya sudah berjuang tapi karena saya kewalahan di biaya, jadi saya minta modal untuk lanjutkan ini, tapi pemerintah tidak pernah tangkap. Apakah memang waktu daerah ini dibentuk jadi kabupaten atau memang tidak ada uang? Atau bagaimana? Pemerintah tidak fokus kah? Iya benar anak. Itu memang sudah ada. Untuk program itu sudah ada. Tapi itu punya kabar-kabar itu yang bikin macam-macam. Ya, Uang itu hancur di atas. Makanya kata di Tarapangan ini sesat. Iya. Baik. Jadi itu ceritanya begitu ya. Jadi tidak ada sponsor dari pemerintah, makanya semua yang om perlukan itu tidak pernah ada sampai hari ini. Iya. Kira-kira saya ketemu om, interview dengan om, apakah ada keinginan itu masih ada atau sudah tidak mau kembangkan? Kalau menurut Om itu masih ada. Sampai saat 2 juga tetap ada. Itu kesukaan saya. Maksudnya bagaimana, coba ulang? Om tetap ada terus, keinginan itu tetap ada terus. Untuk menyanyi. Sampai saat 2 juga tetap ada. Karena bukan fisik yang bicara, tapi ini lidah yang bicara ya? Iya benar. Karena itu saya menyanyi. Oke, mohon maaf kita sedikit humor lucu, tapi tetap kita konsisten dengan kita punya video hari ini. Adik, kalau bahasa Inggris menyanyi apa? Sing. Kalau goyang? sing dance, Kalau gabung? sing dance. Oh, singing dance. Singing dance. Iya. Itu kamu anak-anak jadi putus-putus. Kalau kita orang tua itu putar tangan. Oke om, coba cerita sedikit dalam kisah nyata yang pernah om lihat yang paling lucu dalam waktu masih berjuang, ingin untuk melengkapi itu tapi tidak jadi pernah om emosi, kecewa, tapi yang paling sedih dan lucu itu di mana? Baik. Itu kita dulu itu waktu permulaan. Ini kata ada 3 orang. Ya, karena ini anak-anak dari luar, ini udah datang pengaruh itu untuk menyanyi. Orang dari luar seperti orang dari mana? Orang biak. Biak nyumina, dong datang pengaruh itu. Sekarang kita mau pengaruh untuk menyanyi, mau tahu cara menyanyi. Orang ajak-ajak gitu. Baru kita jarang kali dari situ turun ke bawah. Kayak Pemda. Sekarang orang kasih tahu gitu suruh sih untuk jarang keluar untuk
kita menyanyi, kita berakhir bau. Oh bukan leher, suara. Iya suara itu. Orang tua jadi rupa. Iya. Mungkin ada kekurangan, anak kasih tambah saya. Aduh. Nah, sekarang kita sudah belajar. Udah gini, sudah lurus tapi hanya kendaraan di uang. Karena memasukkan kita punya grup tidak jadi kendaraan. Jadi itu makanya Om tidak lanjut itu. Tapi kalau mau menyanyi saja kita jarang. Jadi di saat itu Om emosi ya, Iya, kecewa juga. kecewa juga. Tapi di saat emosi dengan kecewa itu yang paling lucu itu di mana? Yang paling lucu itu Iya. dia kecewa. Oh. Itu kejadiannya macam gimana? Kecewa itu. Aduh ini cerita panjang. Tidak apa-apa, cerita saja. Jangan sampai marah lagi kita cerita. Agak terlalu malam. Hari ini Om ini dia suka humor tinggi jadi maaf. Ya. Nah jadi kita sekarang kita sudah jarangkan program untuk merekaman. Kita ke sana latihan sekarang tidak jadi itu kita pulang di arah apa ini Iya. sampai di rumah sudah tidak ada makanan. Di situ Om sudah pikiran kacau. Ini saya harus bikin bagaimana ini? Saya mau urus makan, kau urus menyanyi. Itu Om rujuk di situ. Oh. Iya. Adik, kalau apa bahasa Inggris lapar apa? Angry. Kalau lapar tapi mau makan? Lapar tapi mau makan. Yes, I am great, but I want to eat. I am great, but I will eat. Itu Om lapar mau makan tapi tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Om kecewa toh? Ayo. Iya. Wah ini kita sedikit-sedikit bisa tahu bahasa Kawera, sedikit-sedikit kita bisa tahu bahasa Inggris juga ini. Om, menurut Om, pemerintahan di masa Bapak QQ, waktu kabupaten ini dimekarkan atau dibentuk jadi Kabupaten Mambramo Raya di dalam bingkai NKRI Republik Indonesia. Kira-kira ada perbedaan tidak? Waktu masa kepemimpinan tim Yunus QQ sampai dapat di Padorinus. Kira-kira yang Om lihat di Bapak QQ kelebihannya apa? Terus yang Om lihat di Bapak Dorinus kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Dan yang sekarang Bapak Dr. John Tabo. Baik, kalau dari Om itu saya tahu persis. Itu Om tahu persis karena begini, berbeda jauh antara almarhum Gio ini dengan Dorinus itu berbeda jauhnya begini. Gio ini dia pembangunan cepat. Pada dulu zaman itu rancang. Uang itu rancang. Uang tidak tahan-tahan. Tidak tahan-tahan. Baik, jadi teman-teman, ini pengamatan mereka di sini waktu kepemimpinan Bupati almarhum Bapak Dominus Kuku. Waktu itu ini kan masih hutan, tapi beliau sangat cepat, efektif dan efisien dalam membangun akses jalan, rumah, kantor, semuanya bagus dan kesejahteraan masyarakatnya oke. Jadi maksud Om ini saat itu menurut Om keuangannya lancar, bagus, karena masyarakat tidak kesulitan dalam menunjang kebutuhan ekonomi. Baik Om.
Ya. Lanjut. Nah, sekarang pergantian Pak Dorinus itu suarain lah. Pembangunan seputus. Keuangan sudah mulai euro. Jadi kata masyarakat sebingung. Ini sekarang kita mau bikin apa? Masyarakatnya tidak mau toko sagu, dong pergi toko sagu. Zaman Kiyu dong tidak toko sagu. Sekarang zaman Dorinus itu toko sagu. Nah, itu perbedaan di situ. Hanya kita pertahankan masalah itu di situ saja. Teman-teman, ini begini konteks pemikirannya begini. Jadi karena sudah dimanja ya, bahasanya begitu, dimanja dengan biaya atau uang dari Pak Tengkiu. Jadi yang dulunya taraf hidup masyarakat di sini yang kebutuhan pokoknya itu dari sandang pangan, misalnya berkebun, bertani, mencari ikan, terus salah satunya menokok sagu. Saat itu menurut beliau ini sudah tidak menokok sagu lagi, karena apa? Setiap hari atau minggu mereka ada uang. Ada uangnya itu didapat dari mana? Mereka setiap kali cari ikan, jual, itu pendapatannya lebih tinggi. Nah, itu jadi mereka macam rasa ada perubahan ekonomi begitu. Tidak ada yang namanya kesulitan untuk mencari uang. Adik, kalau daerah ini maju dari sisi ekonomi, menurut Adik langkah-langkah waktu masa itu bagaimana? Bagus Ya, bagus seperti yang tadi dijelaskan Om tadi. Yang benar, dampak itu tanpa kita bicara juga pasti semua masyarakat bahkan orang-orang tua di kampung dorang akan bilang memang Pak Dorinus lebih maju, karena dari Dorinus hampir semua sektor pemerintah itu bergerak, tidak hanya di satu sektor saja. Contohnya kerjasama di berbagai pihak-pihak kepentingan kayak stakeholder itu berjalan baik. Jadi orang banyak stakeholder, pemangku kepentingan kayak pemerintahan, atau kalau sekarang PLN mati itu kan salah satu pemangku kepentingan tuh, stakeholder juga, karena putus kontrak menyangkut utang. Contoh-contoh kayak begitu. Terus jalan raya yang dibuat. Nah, kalau untuk mengembangkan ekonomi di sini kan infrastruktur yang harus diperhatikan tuh. Gitu. Contohnya Jalan. Terus akomodasi. Ya, akomodasi itu kayak tempat-tempat tinggal. Bagaimana kita buka lapangan kerja di sini sedangkan kita tidak siapkan tempat. iya. Gitu. Terus bagaimana kita usur datang sedangkan kita tidak siapkan jalan. Oke, baik. Akses dari sana datang. Terus masyarakat di tempat juga di sini. Bagaimana mereka kembangkan punya jualan, misalkan sagu, Hasil bumi ikan, begitu hasil ya. bumi begitu. Apa yang kita siapkan terada juga gitu. Dan kita sekarang kan BBM susah, apalagi sekarang BBM sudah naik. Kayak gitu. Jadi memang tidak hanya di satu sektor, tapi harus semua sektor diberikan baru bisa. Adik, kalau lanjutkan dengan bahasa Inggris apa? Next Kalau ceritanya bahasa Inggris, story. jadi kalau gabungkan Next story. kita next story Om. Lanjutkan cerita tadi. Baik. Kita next story. Ini sedikit-sedikit kita bisa mahir bahasa Inggris teman-teman. Oke Om. Saat ini yang menurut Om, ini Bapak Tabo, bupati kita yang sekarang, kira-kira yang Om lihat, ya ini yang bagus, ini yang nanti tolong dibenahi, itu di mana? Untuk menutupi roda pemerintahan di masa lalu. Itu sebenarnya kalau dari
ini om ini masyarakat yang tidak tahu apa-apa ya. Iya, iya betul. Hanya saya menyerang dari luar saja. Iya. Cuma masyarakat yang tidak punya apa-apa yang mengira itu. Hanya sekarang kita punya keuangan juga sudah terhambat. Nah, terus apa lagi? Pembangunan juga belum kita jalankan, itu yang harus dijalankan. Harus dibenahi. Iya, karena dari pajak Yugiu itu sama-sama sudah jarang. Serentak satu kali. Rentas satu kali. Nah itu yang banyak ya dari masyarakat itu bukannya di situ. Kalau sudah jarang kan itu masyarakat kita ini senang. Arah anak itu sudah betul. Itu artinya apa itu? Betul yang saya bicara. Bahasa Inggris betul yang saya bicara apa? That's the real I thought. There's all like that. Wah, ini sukonek ini. Berarti besok ada orang Mamram kawin dengan orang Jerman. Kita lanjut kembali ke laptop. Jadi Om, ada kekurangan menurut akademi waktu pemerintahan ini tadi di negeri ini. Itu pemimpin kita saat itu tidak mengakomodir kami punya anak-anak negeri. Yang paling penting misalnya sekolah pilot, spesialis dokter misalnya penyakit dalam, penyakit luar, itu yang beliau tidak siapkan. Yang sekarang lebih banyak kita ada ikut ini yang sifatnya umum, yang universal, tetapi yang misalnya yang apa, spesialis begitu itu tidak ada. Nah, itu kekurangan pimpinan waktu itu. Memang dari sisi ekonomi Pak Kipi oke, ya kan? Beliau oke sekali. Tapi begini Om, masa kepemimpinan Pak Dr. Tabo sekarang, beliau ini kan baru. Yang jelas beliau pasti dia akan menanggung segala dosa yang ada di sini dengan berbagai cara berpikir yang sehat sesuai akal sehat. Tetapi kalau itu tidak didukung dari masyarakat, itu juga tidak akan sampai. Nah, sekarang kembali ke kalau menurut Om, apa yang harus pemerintah lakukan sekarang? Kira-kira langkah-langkah apa yang harus pemerintah lakukan? Ini menurut hasil survei di lapangan. Baik, kalau dari menurut Om itu, kalau kita masyarakat dari atas harus kasih lancarkan anaknya yang penjualan, terus untuk transportasi itu harus ada. Transportasi macam jalan darat, Untuk jalan darat, sungai, sungai itu harus kasih lancar. Itu kita kebutuhan masyarakat. Terus kalau di sini itu anak-anak yang sekarang ada punya pengalaman saja untuk ojek, itu harus dipunjakan semua. Tapi sekarang di sini tidak ada. iya. Itu sekarang di sini tidak ada. Nah itu yang bermasalah juga di situ. Mungkin itu yang Om pikir seperti itu. Baik. Terus kita punya kekurangan yang paling kurang sekali di kampung itu air dengan rumah. Itu yang kurang. Jadi teman-teman, ini di sini ini masyarakat mungkin 80% kesulitan dalam hal penerangan, terus air bersih, terus tempat tinggal, rumah. Nah, itu yang harus pemerintah siapkan. Itu menurut harapan masyarakat di sini. Saya harap pada video kali ini ada pejabat pemerintah di Kabupaten Mambramo-Raya yang bisa lihat dan bisa dibenahi. Ini hasil pengamatan atau hasil kinerja yang
beliau-beliau lalai di beberapa tahun lalu yang harus dibenahi di tahun ini. Jadi itu harapan mereka. Adik, Ya. kalau rumah sudah ada, jalan sudah ada, air bersih sudah ada, penerangan sudah ada, kira-kira harus apa lagi yang ada? Kembangkan SDM. Kembangkan SDM, teman-teman. Kalau bahasa Inggris kembangkan SDM apa? Grow the humanity. Grow the humanity. Kalau orang Mambramo, menurut adik kira-kira ada yang bisa jadi pilotnya tidak dengan kedokteran? Kalau tanya bisa dan tidak, kan kita belum tahu. Tapi itu nanti akan kembali bagaimana kebijakan dari pemerintah. Nanti lihat hasilnya saja di lapangan. Apakah ada yang bisa? Kalau misalkan dorang, sebenarnya saya bilang orang Mambramo itu pintar-pintar, tapi tergantung dari keuangan saja. Gitu. Itu sebenarnya sih jawabannya. Kembali lagi ke keuangan, finansial. Orang punya kebutuhan pendidikan. Kalau tanya semua bisa, tidak ada yang tidak bisa. Tergantung motivasi saja. Kalau ada mau, niat, kayak saya, jadi pilot pasti bisa gitu. Kalau tidak punya niat, tidak punya kesiapan, jangan pernah mimpi gitu. Siap. Harus sudah punya kesiapan dulu. Kesiapan tuh dalam hal skill ya. Ya, skill, ilmu, semua sudah, pokoknya tentang dunia perpilotan atau dunia kedokteran semua harus dipelajari. Gitu. Dan kalau untuk kedokteran ya siapa yang lulusan SMA IPA yang sedang kuliah di bagian kedokteran dorang-dorang itu. Dan kalau pilot ya yang lebih jelasnya teknik ataupun IPA yang lulusan SMA, mekanik. Sesudah itu ya sama bahasa Inggris. Vincent saja seorang pilot senior saja hampir setiap minggu dia masih belajar bahasa Inggris gitu, walaupun dia sudah tahu pasti setiap hari harus belajar setiap minggu. Itu ya. Adik, kalau bahasa Inggris anak Mambramo Mambramo Kids. Mambramo Kids. Oh, itu bahasa Inggris anak Mambramo. Kalau anak muda kan Youth Mambramo. Youth Mambramo. Kalau apa ingin jadi pilot, Would like to be pilot. would like to be pilot, tapi tidak ada sponsor. Ya, percuma saja. Percuma saja. Oke. Hari ini pada video kesempatan ini saya mengharapkan kepada petinggi pejabat politik di Mambramo Raya agar bisa melihat, selidiki secara akademi anak-anak Mambramo yang punya potensi. Kalau dia diuji keahliannya bisa disekolahkan jadi pilot, kalau bisa itu diprioritaskan. Kalau dia bisa diprioritaskan di bidang kesehatan jadi dokter, entah itu dokter spesialis penyakit dalam, penyakit luar dan seterusnya, itu kalau bisa diprioritaskan. Kenapa? Karena pengamatan kami selama ini Pak Mambramo seberapa tahun? Kemarin umurnya seberapa tahun? 15 tahun lebih ya? Iya, 15 tahun lebih. Pengamatan kami selama 15 tahun lebih ini belum ada anak asli Mambramo yang jadi pilot. Misalnya ini adik Sam memang kerinduannya jadi pilot, tapi kemarin saya suruh menghadap bupati, dari pihak bupati bilang kami cukup kuotanya 5 orang dulu, jadi ini kecewa ya. Jadi saya bilang ya kalau begitu diuji dulu keahliannya, kompetensinya, skillnya, linguistik Inggrisnya itu diuji dulu. Kalau memang dia memenuhi syarat, ya kenapa tidak diakomodir? Begitu. Kembali ke laptop. Baik. Oh,
senang tidak kalau ada anak membramu yang jadi pilot bawa pesawat? Itu yang orang tua diharapkan. Itu seharusnya begitu. Sampai dia bawa pesawat besar juga itu orang tua sama nama. Karena orang tua sekarang mau bawa kasih keluar hasil tidak ada bayro. Itu yang orang tua diharapkan. Pertama bicara dengan orang ambil orang tidak bisa. Orang barat orang tidak bisa. Orang turis orang tidak bisa. Hasil seperti apa yang mau di Macam sagu ikan. Asal keluar ke sana. Kayak kabupaten, ke provinsi kan. Kayak kota, coklat. Jadi om itu kan teman-teman ini menurut beliau berharap mewakili masyarakat yang ada kalau bisa harus ada anak membramu yang direkrut untuk masuk sekolah pilot ya, karena mereka ingin hidup mereka seperti di masa misionaris dulu, waktu masa-masa pilot yang lama apa ya, dari Tariku Roger ya. Iya. misalnya Roger, Chris, itu saya masih ingat itu waktu itu mereka kalau mau kirim mereka punya apa hasil bumi itu misalnya sagu, ikan, kayak anak-anak mereka di Jayapura itu gratis dan cepat, mudah diterima. Sekarang bagaimana? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Untuk penerbangan sudah putus. Untuk masyarakat sudah tidak ada. Penerbangan bukan putus om, Oh iya. tapi pelayanannya ini ya tidak bagus. Iya. Adik, kalau bahasa Inggris pelayanan apa? Service. Tidak bagus? Not good. Kalau digabungkan? Service not good. Service not good. Tidak dilayani dengan benar. Sampai hari ini kita harapkan pelayanan pemerintah bisa dilayani dengan benar. Teman-teman tetap ikuti kami terus dan terima kasih Om sudah datang, adik Sam dan teman-teman semua. Tapi saya mau tanya sedikit dulu Pak sebelum saya kesini. Adik, kalau bahasa Inggris pelayanan apa? Service. Service, pelayanan. Ya. Kalau pemerintah? Government. Service government, pelayanan pemerintah yang bagus artinya service good government. No. No. Good service government. Oke. Apakah Om berharap seperti itu bahasa Inggris tadi? Saya tidak mengerti mana. Itu bahasa Inggris bilang seperti yang Om bicara itu. Iya. Om dorong kita semua maunya harus pelayanan pemerintah itu bagus terhadap publik. Artinya melayani masyarakat secara utuh dengan baik. Itu maksudnya begitu. Baik. Terima kasih. Ana. Coba ulang dulu supaya Om dengar. Jadi Bahasa Inggris deh. bahasa Inggrisnya kalau misalkan pelayanan pemerintah bagus berarti government service is good. Government service is good. Coba Om isi tiru. Aduh, Ana, ini saya tidak bisa. Oh, lidah kaku, Pak. Lidah kaku. Baik teman-teman, tetap ikuti video kami dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Bunyikan lonceng notifikasinya dan ikuti kami terus sehingga kami juga sukses seperti teman-teman lain. Sampai jumpa.